Assalamualaikum, hai. Hari ini aku akan mengajarkan tentang cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. 지금 내가 하려는 말이 좀 이상할지 몰라 왜인지 넌 좀 어려웠어. Kembangbiakan tumbuhan atau hewan. 1. Cara perkembangbiakan hewan. Hewan dapat mengalami perkembangbiakan secara kawin generatif maupun tak kawin vegetatif. A. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah terjadi individunya baru melalui pembuahan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Berikut ini contoh cara perkembangan cara generatif. 1. Ovipar. Ovipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur. Contoh hewan ovipar adalah ayam, bebek, dan ikan. 2. Vivipar adalah cara berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Contoh hewan vivipar adalah sapi, kerbau, dan kuda. 3. Ovovivipar adalah cara berkembang biak dengan sapi dan beranak. Contoh hewan ovovivipar adalah kadal, beberapa jenis ular, dan ikan. B. Vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah terjadinya individu baru tanpa melalui pembuahannya kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Berikut ini contoh cara perkembangbiakan secara vegetatif. 1. Tunas. Tunas terbentuk dari bagian tubuh induk lalu berkembang biak menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu anemon laut dan hydra. 2. Fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak hewan dengan memotong-motong bagian tubuhnya dan berkembang menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing putih Planaria sp. 2. Cara perkembangbiakan tumbuhan. 2. Cara perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan mengalami perkembangbiakan baik secara kawin generatif maupun tak kawin vegetatif. A. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyembukan. Penyembukan merupakan peristiwa jatuhnya terbentuk sari yang mengandungnya jantan kepala putih yang mengandung sel kelamin betina. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Penyembukan selalu diikuti dengan pembuahan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina sehingga terbentuk biji. Semua tumbuhan yang memiliki bunga berkembang biak secara generatif. B. Vegetatif. Cara perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak didahului oleh dengan penyerbukan. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat dibagi menjadi 2. 1. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Berikut ini contoh perkembangbiakan vegetatif alami. A. Umbi lapis. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. B. Umbi batang. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contohnya adalah kentang dan kelala lambat. C. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contohnya adalah dahlia, water wortel, dan lobak. D. Akar tinggal, akar rimpang. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tunas tumbuhan baru tumbuh dari ketiak sisik di setiap buku akar tinggal. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, dan kencur. E. Geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Pada bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Contohnya adalah arbe, rumput teki, dan stroberi. F. Tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuhan tumbuh di sekitar induknya. Contohnya pisang dan bambu. G. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti pada bagian daun dan akar. Contohnya adalah cocor bebek, sukun, cemara, dan kersen atau talok. H. Spora. Spora dihasilkan oleh kotak spora. Apabila spora jatuh di tempat yang cocok, spora akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut.
2. Vegetatif buatan. A. Mencangkok. Mencangkok adalah kegiatan yang memperbanyak tumbuhannya dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping buah, misalnya mangga, jambu, rambutan, dan sebagainya. B. Menempel atau okulasi. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat untuk memperoleh bibit unggul. Contohnya adalah mangga, mana lagi dengan mangga arum manis. C. Menyambung. Menyambung atau menyetan adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis untuk memperoleh bibit unggul. Contohnya adalah tumbuhan mangga yang berakar kuat tetapi berbuah asam disambung dengan mangga berbuah manis. D. Merunduk. Merunduk adalah kegiatan memperbanyak akar tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya adalah alamanda, anyelir, apel, selada air, dan anggur. Menyetek. Menyetek adalah kegiatan memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan buah tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat disetek antara lain ketela pohon, tebu, mawar, dan contoh soal dan pembahasan. 1. Perhatikan tabel nama-nama tumbuhan dan cara perkembangbiakannya berikut ini. Tumbuhan paku, spora, kunyit, tumbuh akar, rantai, stek, ataupun tumbuhan adventif, semanggi, geragi, atau stolon. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 4, dan 5, C 2, 4, dan 5, D 1, 3, dan 5. Jawabannya B. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora, kunyit berkembang biak dengan rizoma, arbei berkembang biak dengan geragi, sukun berkembang biak dengan tunas adventif, semanggi berkembang biak dengan geragi. 2. Harimau, gajah, singa, dan beruang menyusui anaknya. Hewan dengan ciri tersebut termasuk ke dalam jenis hewan yang berkembang biak dengan cara A. Bertelur, B. Melahirkan, C. Membelah diri, D. Bertelur beranak. Jawabannya D. Harimau, gajah, dan singa, beruang termasuk dalam kelompok hewan mamalia. Ciri-ciri hewan mamalia adalah sebagai berikut. A. Berkembang biak dengan cara melahirkan. B. Memiliki kelenjar susu sehingga dapat menyusui anaknya. C. Bernapas dengan paru-paru.